Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas artikel lagi ya. Dan kali ini artikel tentang perkembangan bayi 0 sampai 6 bulan. Selain membahas artikel, saya juga bakalan bacain informasi dari buku ini ya, buku Pink, buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Saya rasa mama-mama yang udah punya anak pasti udah punya ya buku kayak gini. Nah, kenapa saya mau membacakan informasi yang di sini? Karena menurut saya informasi yang ada di buku ini tuh lengkap. Tapi sayangnya ya, kayak saya pribadi tuh agak males membacanya. Malah papanya Nara yang sering baca dan emang lengkap. Nanti bakal saya mix ya informasi tentang perkembangan bayi yang dari buku ini dan juga dari artikel. Pasti teman-teman juga ada yang jarang banget kan baca ini, padahal lengkap loh, makanya ya udah saya aja yang bacain. Oke, bagi teman-teman yang baru ngunjungin channel ini, mungkin bisa klik subscribe dulu ya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, kita langsung ke artikelnya ya. Oh ya, untuk artikelnya nanti linknya bakal saya cantumin di description box. Jadi supaya teman-teman yang ingin membaca juga bisa langsung kunjungin linknya. Oke, kita langsung ke artikelnya ya. Di sini ada sedikit pengantar, saya bacakan. Tahapan perkembangan bayi usia 0 sampai 3 bulan sangat penting untuk diketahui oleh orang tua. Tumbuh kembang bayi pada usia ini adalah masa-masa penting saat bayi sedang mengembangkan sistem kekebalan tubuh, juga organ pencernaannya. Perkembangan bayi usia 0 sampai 3 bulan sedang belajar mengenal dunia. Semua yang bayi lakukan tampak luar biasa bagi orang tuanya. Oke, kita masuk pada bayi baru lahir atau newborn. Bayi yang baru lahir cuma bisa menangis karena ini merupakan respon dan bahasa alami yang bisa dilakukan bayi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Saat ini, bayi masih tampak keriput. Pada wajah, mata, serta bibirnya kemungkinan agak bengkak, terutama pada kelahiran normal. Hal ini wajar karena bayi baru saja melewati proses persalinan melalui jalan yang sempit. Hal ini tentunya agak berbeda dari bayi yang dilahirkan secara sesar. Untuk keriput kulit, ini terjadi karena bayi lama berendam di dalam air ketuban dan daging, serta lemak di bawah lapisan kulitnya masih belum terisi. Untuk kemampuan refleks yang bisa dilakukan bayi untuk saat ini adalah menghisap, menggenggam, dan mencari puting. Ini merupakan refleks primitif yang dimiliki oleh setiap bayi untuk kemampuan mempertahankan hidup. Makanya biasanya setelah bayi lahir, bayi biasanya diposisikan tengkurap di atas dada ibu untuk berusaha mencari puting dan menghisap ASI sebagai nutrisi awal mereka. Jadi demikian yang dikatakan artikel untuk bayi newborn. Jadi bayi newborn itu baru bisa menangis ya. Untuk kemampuan refleksnya itu cuma menggenggam, menghisap, dan mencari puting. Ini bener banget karena waktu untuk Nara dulu waktu baru lahir kan diletakkan di dada dan emang benar langsung nyari puting susu, langsung nenen. Dan bayi newborn misalnya lapar atau pupup atau pipis biasanya ya cuman bisa menangis aja. Oke, kita masuk pada tahap pertumbuhan dan perkembangan berikutnya ya. Bayi usia 1 bulan. Di artikel dikatakan berat bayi pada usia 1 bulan itu 2,5 sampai 4,3 kg. Ini normalnya, tergantung masing-masing bayi. Dengan panjang badan 46 sampai 55 cm. Saya langsung bacakan. Bayi mengalami berbagai pertumbuhan dan perkembangan sejak baru lahir. Selain pertumbuhan fisik, fungsi panca indera bayi juga turut berkembang. Bahkan, bayi sudah mulai mengembangkan kemampuan linguistik sejak dilahirkan. Pada usia 1 bulan, bayi akan menggunakan beberapa ekspresi suara seperti tangisan, geraman, dan kicauan kecil untuk berkomunikasi. Balasan bunda terhadap cara komunikasi si kecil ini sangat baik
untuk mendorong pertumbuhan bayi. Beberapa perkembangan bayi yang bisa Bunda pantau pada bulan awal ini antara lain dimulai dari pendengaran. Indera pendengaran bayi sebenarnya sudah berkembang sejak di dalam kandungan. Hanya saja pendengarannya kian sensitif dan semakin sempurna. Bayi sudah bisa berpaling mencari arah suara dan merespons saat mendengarkan tepukan tangan. Bayi juga sudah bisa mengedipkan mata atau terkejut karena suara. Bunda bisa menanggapinya dengan menyanyi atau memainkan musik lembut untuk bayi. Selain menenangkan bagi bayi, hal ini juga bisa mengembangkan kemampuan indera pendengarnya. Jadi di artikel itu dikatakan bayi usia 1 bulan itu sudah bisa mendengar, sudah bisa merespon suara ya. Dan ini juga terjadi pada Nara. Bahkan Nara itu saking sensitif pendengarannya tuh sering banget kaget dengar bunyi kecil aja udah langsung terbangun. Masuk pada penglihatan ya. Pada artikel dikatakan penglihatan bayi dalam usia ini masih kabur, tetapi akan berangsur jelas dan semakin tajam fokusnya. Jarak pandang bayi usia 1 bulan hanya sekitar 30 cm. Karena itu, dekatkanlah wajah Bunda saat bermain dengan si kecil. Bayi juga mulai bisa mengikuti pergerakan objek dengan menggerakkan kepala dan mata. Namun, saat objek hilang, mereka juga tidak ingat akan eksistensinya lagi. Tak perlu khawatir jika mata bayi tampak juling karena ini adalah bagian dari cara fokus pandangan bayi. Kalau untuk Nara emang ini juga ya jadi kalau untuk Nara 1 bulan itu emang 1 bulan lebih ya udah ngerespon juga sih kalau kita gerakin tangan atau benda-benda di dekat wajahnya. Dan tadi di artikel tuh dikatakan bayi pada usia sebulan itu fokus pandangannya tuh agak gimana ya, terus matanya agak kelihatan agak juling gitu. Dan itu terjadi juga sama Nara, tapi jadi sama mama mertua disuruh ngehindarin ini sih ya, bayi kalau ngelihat ke atas tuh nggak boleh gitu, menghindarkan bayi supaya nggak ngelihat ke atas. Dan juga selain menghindarkan bayi ngelihat ke atas itu jangan ngeliatin bener-bener langsung sejajar banget sama matanya atau sama hidungnya, karena pasti fokusnya langsung itu ya kayak juling gitu. Oke, kita lanjut di sini untuk motorik dan kesadaran bayi usia 1 bulan. Bayi usia 1 bulan belum menyadari dirinya adalah bagian terpisah dari orang lain. Pada usia ini, bayi akan menyadari keberadaan tangan dan kaki yang bisa digerak-gerakan. Kontrol kepala juga masih lemah, namun bayi sudah bisa sesekali menegakkan kepala atau menggerakkan dari kiri ke kanan dan sebaliknya. Bayi juga refleks menggenggam jemari Bunda walaupun tidak sangat erat. Perkembangan ini pun dialami Nara pada usia sebulan tuh emang itu ya. Mungkin pada umumnya bayi ya begitu sebulan. Mungkin bayi mama-mama di rumah pun begitu. Sebulan tuh biasanya sering gerakin tangannya, nendang-nendang kakinya, atau kalau dideketin jari kita kayak mau menggenggam. Terus udah bisa tolah-toleh juga iya. Biasanya kan sambil gerakin tangan, kepalanya juga biasanya digerakin. Oke, kita masuk bayi usia 2 bulan ya. Di sini berat badan bayi itu 3,4 sampai 5,7 kg. Panjang badan bayi itu 51 sampai 58 cm. Pada usia sekitar 4 sampai 6 minggu, Bunda mungkin sudah mulai sering melihat si kecil tersenyum lebar. Apalagi ya pertumbuhan dan perkembangan yang dialami bayi pada tahapan usia ini. Jadi di sini yang pertama penglihatan. Perbedaan warna kian jelas bagi bayi dan umumnya sangat menyukai kontras warna primer yang terang dan jelas. Bayi juga gemar melihat pola dan gambar yang berukuran besar dan kontras. Penglihatan si kecil dalam usia ini sudah mulai berkembang dan jarak pandangnya bertambah sekitar 60 cm. Si kecil semakin pintar mengenali dan membedakan suara-suara di sekitarnya. Sering-seringlah bernyanyi dan mengajaknya ngobrol, karena suara Bunda punya efek menenangkan yang akrab di telinganya.
Lalu di sini untuk motorik dan kesadaran ya, bayi usia 2 bulan dengan berat badan rata-rata 5 kg dan panjang hingga 58 cm, koordinasi gerakan bayi semakin mulus dan lancar. Saat ini si kecil sudah punya refleks menarik. Ia akan mencoba meraih benda di sekitarnya dan mengibaskan tangan. Bayi juga sudah bisa menyepak saat dibaringkan. Si kecil juga sudah mulai bisa mengangkat kepala sejenak. Gerakan ini akan mendorongnya untuk mencoba berguling. Walau begitu, umumnya bayi belum bisa benar-benar tengkurap saat usia 2 bulan. Nah, ini benar banget. Usia 2 bulan Nara sih belum bisa tengkurap ya. Tapi kalau untuk meraih benda di sekitarnya itu udah. Karena biasanya saya tuh gantungin permainan di atas perutnya. Nah, itu mainan digantung di atas. Nara tuh biasanya berusaha banget tuh berusaha nyentuh mainannya. Terus kakinya juga biasanya berusaha nendang gitu. Dan juga mainannya itu kan warnanya menarik, warna-warni. Jadi mungkin bayi pun tertarik gitu untuk menyentuhnya. Oke, kita lanjut ke perkembangan bayi usia 3 bulan. Untuk berat badannya itu 4,4 sampai 7 kg. Panjang badan bayi 54,7 sampai 62,2 cm. Antara usia 2 sampai 3 bulan, bayi akan cukup tersihir dengan tangannya. Bayi akan senang melihat tangan mereka sendiri atau memasukkan tangan ke mulut. Walaupun mungkin gerakan mereka tuh masih kaku. Perkembangan motorik mereka berlangsung pesat saat ini. Nah, ini tuh bener banget ya. Pas usia 3 bulan tuh perkembangan motoriknya pesat banget. Itu dialami Nara juga. Dan Nara itu perkembangannya tuh itu emang di usia 3 bulan paling kelihatan banget tuh. Oke, kita langsung ke ini ya. Perkembangannya di sini yang indera peraba. Perkembangan indera peraba pada bayi semakin baik pada usia 3 bulan. Ini merupakan momen tepat untuk memperkenalkan berbagai tekstur kepada si kecil. Hadirkan mainan dengan jenis material berbeda. Bunda juga sebaiknya sering menjalin kontak kulit dengan si kecil saat kemampuan indera perabanya berkembang pesat. Selain mendekatkan diri secara emosional, kontak fisik dapat menenangkan mereka. Bunda juga sudah bisa mulai memperkenalkan pijat pada bayi usia ini. Jadi berdasarkan artikel ini ya, sebaiknya memperkenalkan pijat pada bayi itu di usia 3 bulan. Tapi saya nggak tahu sih ya pastinya gimana. Ini cuman apa yang saya tangkap dari artikel ini. Usia 3 bulan emang bener sih ya, untuk indera perabanya itu udah berkembang semakin baik. Kayak Nara sendiri itu udah mulai berusaha meraih benda di sekitarnya. Kalau Nara sendiri tuh suka suka ngegesek gitu kasurnya, atau suka kayak garuk-garuk kasurnya. Lalu pada usia 3 bulan itu bayi bisa memahami sebab akibat. Pemahaman bayi juga berkembang pesat saat memasuki usia 3 bulan. Saat ini si kecil mulai memperhatikan efek sebab akibat di sekelilingnya. Misalnya mainannya yang dipukul akan jatuh dan sebagainya. Jaringan di otaknya sedang saling terhubung seiring penemuan-penemuan baru tentang dunia di sekitarnya. Oke, lanjut pada motorik dan kesadaran. Pada usia ini bayi sudah lebih kuat menyangga kepalanya dan berusaha berguling ke kanan dan ke kiri. Kemampuan motorik si kecil juga semakin kuat dan semakin baik dalam menggerakkan tangan dan kaki. Pada usia ini, bayi sudah mulai bisa menggenggam mainan. Semakin bertambahnya usia si kecil, kemampuan bersosialisasinya juga semakin berkembang. Pada usia ini, ia sudah bisa mengenali suara bunda dan orang-orang terdekat yang setiap hari berada di sekitarnya. Bayi mulai dapat mengenali pantulannya dalam cermin dan mulai senang berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Nah, ini bener banget. Karena Nara pada usia 3 bulan tuh udah aktif banget, nendangnya aktif. Bahkan itu mainan yang biasa saya gantungin ditaruh di atasnya itu sering ditendang, ditarik seperti itu. Dan juga pada usia 3 bulan itu Nara udah bisa miring kiri ke kanan ya, udah bisa kayak miring berguling ke kiri dan ke kanan. Belum sampai guling sih, baru
miring ke kiri dan ke kanan. Terus apa lagi nih ya? Oh iya, pada usia 3 bulan juga itu pertama kalinya Nara tengkurap. Tapi itu pun belum terlalu lancar ya. Itu pertama kalinya, saya ingat persisnya itu tanggal berapa ya? Oh ya, Nara tengkurap itu tanggal 6 Maret 2020. Tapi setelah itu sih masih belum begitu lancar ya. Itu kalau nggak salah tanggal 16 Maret itu juga udah mulai tengkurap lagi, udah bisa tengkurap. Jadi emang benar usia 3 bulan itu bayi itu berkembangnya pesat banget. Lalu di sini katanya bayi itu udah bisa bersosialisasi ya, udah bisa mengenali suara. Itu benar banget. Karena Nara pada usia 3 bulan tuh udah mulai ngobrol ya, udah mulai cerewet. Udah sering ngobrol sama papahnya, ngobrol sama saya, sama emaknya, sama engkongnya. Untuk menggenggam mainan ya udah, karena dia sering berusaha meraih mainan yang di depannya, kayak gantung di depannya. Oke, tadi ini dari artikel. Sekarang saya mau menambahkan dari ini ya, buku KIA. Ini cukup lengkap. Di sini apa yang bisa bayi lakukan itu dari usia sebulan sampai 3 bulan itu sama, secara garis besar sama. Cuman di sini saya tambahkan, di sini ada stimulasi yang bisa dilakukan ya untuk bayi 0 sampai 3 bulan. Oke, di sini yang pertama itu yang bisa dilakukan keluarga, ibu, ayah, oma, opa, siapa aja ya. Maksudnya orang dalam keluarga sering memeluk dan menimang bayi dengan penuh kasih sayang. Nah, ini sering banget nih Kanara, baik ditimang saya atau emaknya. Saking seringnya ditimang, akhirnya Nara sekarang itu maunya tuh digendong terus. Tidur siang pun harus digendong. Itu bahkan saya tuh kalau mau ngapa-ngapain tuh sampai harus nunggu Naranya bangun dulu atau anteng dulu. Lalu di sini yang stimulasi kedua itu gantung benda berwarna cerah yang bergerak dan bisa dilihat bayi. Nah, itu juga udah saya lakuin. Udah sering naruh mainan ya untuk mainannya Kanara. Lalu ini yang paling sering nih mama-mama lakuin pasti. Tatap mata bayi dan ajak tersenyum, bicara, dan bernyanyi. Lalu selanjutnya itu perdengarkan musik atau suara kepada bayi. Dan di sini dikatakan mulai 3 bulan bawa bayi keluar rumah memperkenalkan lingkungan sekitarnya. Cuman kan sekarang masih pandemi ya, untuk membawa bayi keluar rumah saya rasa itu perlu hati-hati. Dan mungkin alangkah baiknya mengenalkan lingkungan ke bayi mungkin di sekitar rumah aja, di halaman seperti itu, di tempat-tempat yang aman aja. Lalu di sini ada tambahan. Di sini dikatakan lakukan rangsangan atau stimulasi setiap saat dalam suasana yang menyenangkan. Terus di sini dikatakan juga jika pada usia 3 bulan bayi belum bisa melakukan minimal salah satu hal seperti tadi ya, bayi itu bisa dibawa ke dokter, bidan, atau perawat. Oke, selanjutnya ini dikatakan bawa anak 3 bulan sampai 2 tahun setiap 3 bulan ke fasilitas untuk mendapatkan pelayanan SDIDPK. Ini saya udah cari nih ya, kepanjangannya itu stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Di sini untuk bayi usia 4 bulan. Untuk berat badannya 5,6 sampai 8,6 kg. Panjang badan bayi 60,5 sampai 67,8 cm. Seiring bertambahnya usia si kecil, kemampuan-kemampuan panca indera bayi juga semakin berkembang. Bayi usia 4 bulan mulai menunjukkan perkembangan kemampuan bicara dan tanda-tanda pertumbuhan gigi pertama. Jadi di sini untuk kemampuan bicara iya ya. Untuk Nara itu sejak usia 3 bulan tuh udah mulai cerewet, udah mulai ngoceh, udah ngerespon, senyum lah diajak berbicara. Tapi untuk tanda-tanda pertumbuhan gigi itu Nara belum muncul sih. Cuman kalau udah mulai masukin benda, ngegigit benda-benda itu udah sering banget. Indra peraba ya. Di sini dikatakan bayi semakin gemar bermain tekstur. Ia mulai mengenali perbedaan tekstur kasar, lembut, dan kerut. Pada usia ini, si kecil akan mulai memasukkan benda-benda ke dalam mulut
dan menangis jika meleset karena memukul wajahnya sendiri. Ini bener banget. Pasti mama-mama di rumah juga ngalamin ya, kalau bayinya itu udah usia segini itu udah seneng banget masukin segala benda ke mulut. Bahkan itu ya, kadang kayak sering ngenain mukanya. Kalau sakit, nangis. Kalau meleset, gregetan. Untuk penglihatan bayi saat usia 4 bulan sudah jauh lebih berkembang dibandingkan bulan pertamanya. Si kecil kini sudah bisa melihat sekeliling ruangan. Namun, bayi tetap masih lebih suka melihat benda berjarak dekat. Jika bayi terlihat sering mengernyitkan dahi atau memicingkan mata, Bunda bisa konsultasikan kesehatan matanya ke dokter. Oh ya nih Ma, mungkin tips di artikel ini. Kalau bayinya sering mengerutkan dahi, memicingkan mata, itu bisa dikonsultasikan supaya nggak kenapa-kenapa ya, untuk menjaga-jaga aja. Mungkin kan ada pemeriksaan lanjutannya. Motorik dan kesadaran. Si kecil mulai mengenali kaki sebagai bagian dari tubuhnya. Saat ini ia mulai senang mengangkat kaki dan memainkan jari jemari kakinya. Si kecil juga akan semakin sering menggerak-gerakkan tangan sambil memperhatikannya. Ia juga mulai gemar mengeluarkan suara dengan celotehan yang semakin bervariasi. Bunda bisa menanggapinya dengan menirukan celotehan serupa. Hal ini akan membuatnya senang dan merasa diperhatikan. Semakin berkembangnya kemampuan motorik si kecil, ia akan semakin sering mencoba berguling sendiri. Beberapa bayi sudah bisa berhasil berguling di usia ini. Namun jika belum, jangan khawatir, karena kemampuan ini akan muncul pada bulan-bulan berikutnya. Ini juga dialami Nara. Nara tuh seneng banget mainin tangannya, sering kayak gini, digerak-gerakin, terus kakinya juga ya kadang diangkat gitu. Jadi kan tubuh bayi tuh kayak elastis ya. Kadang kakinya aja tuh bisa di depan mukanya kalau lagi main-mainin jarinya. Terus untuk ini tadi udah bisa berguling katanya. Ya, Nara juga udah bisa berguling. 4 bulan ya, Nara udah bisa tengkurap, udah bisa berguling. Namun kalau misalnya bayi atau anak teman-teman mungkin belum bisa melakukan hal-hal seperti dikatakan di artikel, menurut saya sih perkembangan setiap bayi itu beda-beda ya. Ada yang mungkin bayinya tuh bisa berguling atau tengkurap di usia 5 bulan. Jadi nggak semuanya itu bayi sama perkembangannya. Cuman yang perlu diperhatikan itu standarnya aja. Kalau emang ada hal-hal yang meresahkan, mending langsung dikonsultasikan di dokter. Terutama kalau telatnya tuh sampai 2 bulan ya, kayaknya itu udah mengkhawatirkan banget. Jadi perlu dikonsultasikan. Tapi kalau masih sebulan, saya rasa sih masih normal ya menurut saya. Tetap distimulasiin aja anaknya. Rajin ditengkurupin lah atau di apa gitu. Oke, lanjut bayi usia 5 bulan. Jadi untuk bayi usia 5 bulan, berat badan normalnya itu 6,1 sampai 9,2 kg. Panjang badan bayi 61,9 sampai 69,9 cm. Di usia 5 bulan, si kecil sudah bisa meminta digendong, bahkan memeluk leher bunda dengan penuh kegemasan. Berikut perkembangannya yang dialami si kecil saat usianya memasuki bulan kelima. Di sini dari indera perasa, bayi di usia ini suka memasukkan tangan ke mulut karena bagian indera pengucapnya semakin berkembang. Karena itu, pastikan semua benda di sekitar si kecil selalu terjaga kebersihannya. Hindari barang-barang yang bisa berbahaya bagi bayi di sekitar si kecil. Untuk penglihatan, bayi kini sudah bisa melihat seluruh objek, termasuk benda kecil dan benda yang bergerak. Persepsi eksistensi objek yang sebelumnya belum dipahami, kini mulai perlahan-lahan akan dimengerti si kecil. Oke, selanjutnya itu motorik dan kesadaran. Si kecil semakin menunjukkan kepedulian dengan dunia sekelilingnya. Si kecil akan tertarik melihat benda kecil dan mencoba meraihnya. Selain itu, pada usia ini bayi sudah cukup kuat untuk mengangkat kepalanya ke posisi duduk. Bunda bisa membantu dengan memegang tangan si kecil dan menariknya ke posisi duduk. Ia juga mulai lebih sering berinteraksi dengan mengeluarkan suara dan tawa.
Bayi usia ini sangat senang bermain cilukba dan akan merespon dengan kegirangan. Di usia 5 bulan itu emang masih suka masukin segala benda ke mulut, dan itu dialami Nara juga. Terus untuk motoriknya, ya Nara di usia 5 bulan itu udah belajar onggong-onggong. Saya nggak tahu sih ya bahasa Indonesia onggong-onggong tuh apa. Cuman di daerah suami kalau bayi apa ya onggong-onggongnya, tengkurep, terus kayak agak mau duduk. Jadi onggong-onggong tuh kayak gini ya, bayi tuh tengkurep terus agak posisinya setengah duduk lah ya, terus kayak gerak-gerakin badannya gini, kayak lagi mau belajar duduk. Jadi seperti itu ya onggong-onggong. Nara itu belajar onggong-onggong di usia 5 bulan. Oke, kita lanjut yang terakhir, perkembangan bayi usia 6 bulan. Di sini untuk berat badan bayi itu 6,4 sampai 9,7 kg. Terus panjang badan bayi 63,6 sampai 71,6 cm. Pada setengah tahun usianya, pemahamannya terhadap dunia di sekitarnya semakin bertambah. Bunda bisa memberikan stimulasi untuk menarik minatnya, seperti gambar, mainan, atau membacakan buku. Selain itu, interaksi seperti mengajak bayi berbicara atau mengobrol juga dapat semakin mengembangkan kemampuan linguistiknya. Lalu masuk pada indera praba, bayi usia 6 bulan semakin tertarik dengan variasi tekstur. Ia akan menunjukkan ketertarikan merasakan gerakan air, meremas kertas, hingga menyentuh rerumputan. Stimulasi indera praba ini adalah latihan tepat menjelang masa MPASI. Ini karena pengetahuan sensori bayi semakin luas, termasuk terhadap tekstur dan rasa makanan. Hal ini akan membantu melatih fokus bayi dan menjawab penasaran mereka terhadap rasa dan tekstur tertentu dalam makanan. Nah, jadi untuk indera prabanya emang benar, Nara juga usia 6 bulan tuh seneng banget mainin benda-benda di sekitarnya, kertas, tisu, atau enggak kasur. Terus kalau misalnya karpet yang agak kasar tuh seneng banget tuh dimainin, kayak digaruk gitu. Oh ya, sama itu sih Nara seneng banget mainin plastik. Saya sih nggak ngerti ya, apa karena suaranya, apa karena tekstur plastiknya itu. Jadi karena Nara seneng banget mainin plastik, akhirnya saya beliin dia tuh buku bantal. Nah, buku bantal itu kan biasanya kalau pencet-pencet tuh kan kayak ada kresek-kresek gitu, ada plastiknya juga kayaknya di dalamnya. Dan itu sering banget dimainin Nara. Cuman kalau dibandingin nih buku bantal tadi sama plastik, dia tuh bakal ngambil plastik. Cuman kalau untuk plastik kan saya takut bahannya nggak bagus untuk kesehatan gitu. Kayaknya saya beliin ya buku. Kalau bukunya juga itu kan bisa dicuci, jadi tetap terjaga kebersihannya. Oke, kita lanjut penglihatan untuk bayi usia 6 bulan. Di artikel dikatakan, setelah dapat melihat jelas benda-benda besar dengan pola kontras, kini si kecil akan mulai tertarik melihat benda-benda kecil. Dia akan menunjukkan ketertarikan terhadap aksesori yang Bunda kenakan atau detail pada mainannya seperti hidung boneka. Hal ini ditunjukkan dengan fokus melihat suatu benda, kemudian mencoba meraihnya. Ini benar banget. Nara tuh nggak tau lah, kalau ngelihat benda yang aneh kecil nyempil gitu pasti bakal diambil. Kayak misalnya boneka itu ya, finger ada tuh boneka jari ya yang kecil, itu kan ada kayak cepolan rambut bulat, itu tuh sering banget dimainin Nara. Dan karena takut sampai sekarang saya nggak ngasih main, karena takut dicopot malah ditelen gitu, karena dia lagi tertarik tuh sama yang kecil-kecil. Kalau dulu sih suka itu juga bando ya. Kalau saya pakai bando gini tuh sering diraih. Nah, kalau bando sih sampai sekarang kalau ngeliatin ini sering banget diambil. Dan itu suka dimasukin ke mulut, makanya saya ambil lagi karena kan nggak bersih ya dimasukin ke mulut. Cuman beberapa hari yang lalu nih, Nara kan udah 8 bulan. Saya tuh kaget karena Nara ngambil bando tapi tumben nggak masukin ke mulut, malah berusaha ditaruh di kepalanya. Mungkin udah mulai ngerti ya kalau ini kan sering saya pakai di kepala dan sering dilihat juga. Mungkin udah mulai ngerekam juga ya kalau mamanya pakai bando naruh di
kepala gitu, jadi ditiru lah. Terus saya ceritain ke papahnya kaget, dan papanya nyobain, ternyata emang bener. Itu pas digangguin sama papanya, ditaruhin bando, diambil, terus berusaha dipakein ke kepala papahnya. Iya kan, Pak? Terus berusaha dipakein ke kepalanya dia juga, tapi belum bisa ya. Dan karena belum bisa, ujung-ujungnya mau dimasukin ke mulut lagi. Oke, kita lanjut ke motorik dan kesadaran. Jadi di sini dikatakan si kecil kini sudah mampu duduk tanpa bantuan bunda. Ia juga sudah bisa merangkak, bahkan mencoba berdiri dengan bantuan pegangan. Saat dibaringkan tengkurap, bayi akan menggunakan tangannya untuk mengangkat badan bagian atas, serta menarik lututnya ke depan untuk bertumpu. Kemampuan linguistiknya pun semakin maju. Ia akan semakin senang mendengar dan menanggapi celotehan bunda. Oke, jadi demikiannya untuk perkembangan bayi usia 6 bulan. Tadi untuk motorik dan kesadarannya tuh udah dijelasin. Dan Nara juga sih emang udah bisa duduk tuh di usia 6 bulan. Karena itu usianya dia juga untuk MPASI ya, udah harus duduk di kursi sendiri. Dan udah harus makan. Oke, saya lanjut bacakan sedikit ya di sini dari artikelnya. Setiap anak tumbuh dan berkembang dengan kecepatan dan tahapan berbeda-beda. Sebaiknya bunda tidak membandingkan kemampuan si kecil pada usia tertentu dengan anak lain. Jadi yang perlu diingat oleh mama-mama nih, pertumbuhan bukanlah perlombaan. Jadi berikan si kecil stimulasi dan rangsangan sesuai tahapan tumbuh kembangnya. Konsultasikan seluruh perkembangan bayi dengan dokter anak jika ada hal-hal yang mempengaruhi kesehatan anak. Saat mengunjungi dokter dan jadwal vaksinasi, informasikan seluruh perkembangan bayi termasuk berat dan tinggi badan. Dokter juga akan memberikan saran untuk tumbuh kembang bayi yang optimal. Oke, jadi demikian yang dikatakan artikelnya. Di sini saya lupa nambahin ya tadi dari buku KIA, di sini juga ada tips juga sih stimulasi yang bisa dilakukan ya. Saya lupa tadi nambahin. Jadi ini stimulasi untuk bayi usia 3 sampai 6 bulan. Itu yang pertama tuh harus sering celungkupkan bayi, gerakan benda ke kiri dan ke kanan di depan matanya, perdengarkan berbagai bunyi-bunyian, beri mainan benda yang besar dan berwarna. Jadi di sini juga masih sama ya. Tipsnya itu lakukan rangsangan atau stimulasi setiap saat dalam suasana yang menyenangkan. Jika pada usia 6 bulan bayi belum bisa melakukan minimal salah satu hal di atas, bawa bayi ke dokter bidan atau perawat. Bawa anak 3 bulan sampai 2 tahun itu setiap 3 bulan ke fasilitas untuk mendapatkan pelayanan SDIDTK. Oke, jadi demikian ya artikel dan juga tadi informasi dari buku KIA mengenai pertumbuhan dan perkembangan bayi dari newborn sampai usia 6 bulan. Dan tadi sudah dikatakan juga ya, kalau perkembangan dan pertumbuhan tiap bayi itu berbeda-beda. Pertumbuhan bayi itu bukan perlombaan. Dan untuk saya, kalau misalnya Nara belum misalnya 2 bulan nih, tahapan perkembangannya nggak sesuai nih sama apa yang tadi disampaikan, itu baru saya mulai khawatir, baru mulai saya cari informasinya kenapa nih, dan bahkan nanti bisa dikonsultasikan ke dokter. Jadi walaupun khawatir, kita juga tetap harus harus memberikan stimulasi ke bayinya. Apa yang disarankan tuh harus benar-benar dilakukan. Saat ini sih Nara tuh usianya udah 8 bulan, tapi giginya tuh belum tumbuh ya. Tapi saya nggak khawatir banget karena saya merasa ya masih normal ya. Emang si gusinya tuh udah mulai jendol gitu, tapi belum muncul giginya. Sedangkan anak lain itu kan udah ada yang tumbuh giginya. Tapi ya saya nggak harus membandingkan karena saya nggak khawatir juga dan nggak perlu ngebandingin karena di sini masih aman, Naranya juga masih makannya masih aman lah ya, nggak menolak makanan seperti itu. Saya tuh benar-benar khawatir kalau udah sampai 2 bulan. Kalau udah 2 bulan itu lambatnya 2 bulan itu udah harus dikonsultasikan ke dokter. Jadi di sini benar banget yang dikatakan di artikel. Jadi mama-mama itu
harus benar-benar merawat anak itu dengan senang hati, dan nggak boleh bandingin anaknya dengan anak yang lain. Karena perkembangan bayi itu bukan perlombaan, tetapi kalau memang ada kendala sebaiknya itu dikonsultasikan dengan dokter atau melakukan stimulasi dan mencari tahu penyebab kenapa nih bayi saya belum bisa ini, belum bisa itu. Sebaiknya seperti itu. Oke, demikian ya artikel tentang perkembangan bayi ini. Semoga artikel ini bermanfaat, bisa menambah informasi mama-mama juga. Kurang lebih penyampaian saya seperti tadi. Jika ada yang nggak pas ya, kurang berkenan, itu saya minta maaf. Dan kalau misalnya teman-teman mau berbagi pengalaman, mau sharing, mau menambahkan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah, biar kita bisa berbagi ilmu ya, berbagi informasi. Oke, jika teman-teman menyukai video ini silahkan klik like ya. Dan kalau teman-teman ingin share, bisa juga di-share di sosmed teman-teman supaya berbagi ilmu juga. Dan kalau mau menambahkan tadi udah saya sebutin, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!